Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Halo, bertemu lagi dengan saya. Jadi di video saya kali ini saya mau mereview uang NT di negara Taiwan ya teman-teman. Karena kebetulan saya bekerja di Taiwan, jadi saya mereviewnya uang Taiwan dan dirupiahkan ke dalam uang Indonesia ya teman-teman. Jadi ini kurs alhamdulillah turun dan menjadi Rp478.000 teman-teman. Jadi ini uang ini 1000 NT kalau di Taiwan, dan kalau dirupiahkan uang Indonesia ini sebesar Rp478.000. Dan di bawahnya ada 500 NT atau setara dengan Rp239.000. Dan ini ada 100 NT. 100 NT ini atau sama dengan Rp47.800. Dan ada 10 NT. 10 NT ini sama dengan 4.700 ya teman-teman. Walaupun kecil ini kalau dirupiahkan itu 4.700. Dan ada yang setengahnya ini tadi teman-teman 50 NT, tapi saya tidak mempunyai uangnya. Dan seperti ini ya, 50 NT seperti ini tapi agak besar sedikit dan warnanya kuning-kuning coklat seperti itulah teman-teman. Dan itu sama dengan 23.500. Dan ini tidak nyampai 1000, hanya 400 berapa gitu. Dan jadi ini ya teman-teman, uang Taiwan 1500, 100, 50 NT, 10 NT, 5 NT sama 1 NT. Dan saya kesini 2017 ya teman-teman, Januari 2017 sampai sekarang 2022 itu saya pernah mendapatkan menurut saya cruise yang terbesar itu hampir 600 teman-teman. Pada waktu itu tahun lalu apa 2020 itu saya lupa. Dan itu cruise-nya mencapai Rp590.000. Sedangkan kalau sekarang ini tidak ada 500 teman-teman. Tapi ya bagaimanapun kita tetap disyukuri ya teman-teman. Memang kan 15 Agustus kemarin itu ada kenaikan gaji buat PRT. Jadi yang biasanya seperti ini mendapatkan 17 lembar, sekarang mendapatkan 20 lembar ya teman-teman. Dan jadi itu paling besar cruise-nya pernah di Rp590.000. Tapi waktu 2017 saya kesini awal itu cruise hanya Rp350.000 gitu teman-teman. Jadi ya memang ada, kalau di rumah tidak tahu itu gajinya besar loh. Ini dikali ini, bayangkan kalau sebulannya 8 juta dikali 12 bulan itu sudah berapa gitu. Banyak yang mengira seperti itu teman-teman. Memang kalau kita hanya menghitung dan mengira-ngira memang gaji kita itu besar. Tapi kan namanya cruise kadang naik turun. Kalau ini kan tidak ada 500 teman-teman. Jadi ya bisa dihitung sendiri seperti itu. Dan kalaupun di sini majikannya tidak pelit kan kita harus apa-apa harus beli sendiri. Jadi kebutuhan kita itu tidak ditanggung majikan, kita harus beli sendiri. Jadi uang segitu misalkan 20 NT belum beli perlengkapan kita, peralatan kita mandi misalkan ini yang tidak dijatah oleh majikan. Karena kan setiap majikan itu berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang menjatah, maksudnya kebutuhan apa itu dicukupin oleh majikan itu ada, tapi ya ada juga yang tidak dicukupi oleh majikan. Jadi apa-apa itu harus beli sendiri. Dan misalkan beli sendiri itu kan ada
paketan data setiap bulannya itu. Jadi kalau di Taiwan paketan data itu teman-teman, jadi kita beli 1 bulan dipakai tidak dipakai, boros pemakaian atau tidak boros pemakaian itu sama aja teman-teman. Jadi dalam waktu 1 bulan itu habis seperti itu. Walaupun kita setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik nonton YouTube itu tidak masalah. Jadi 1 bulan dipakai tidak dipakai itu habis ya teman-teman. Dan kebutuhan lainnya, apalagi kalau perempuan ya teman-teman, ada membeli bedak, minyak wangi, hand body, dan pembalut. Belum kalau kita melirik ada baju atau apa yang bagus gitu kan, kita harus membeli sendiri seperti itu. Jadi kan gajinya tidak full gitu ya teman-teman. Jadi kan kita tidak bisa mengira itu 20 NT, misalkan kurus 500 dikali 20 itu sudah 10 juta. Jadi 10 juta itu harus dikirim ke Indonesia. 10 juta kalau dikali 12 itu udah 120 juta. Jadi kita tidak bisa mengira-ngira seperti itu, tidak bisa ya teman-teman. Dan juga kita tidak bisa membandingkan antara yang A dengan yang B. Jadi yang A ini kok bisa kirim segini, dan yang B ini kok bisa tidak kirim, kok kirimnya di bawah A. Itu tidak bisa ya teman-teman, karena kan di sini kita punya kebutuhan sendiri-sendiri. Belum lagi kalau misalkan kita pengen jajan atau beli makanan, pasti kan ada yang berpikiran ya makanya jangan boros ya. Biarpun kita tidak boros, itu setiap bulan kita pasti mengeluarkan uang kebutuhan kita pribadi ya teman-teman. Contoh misalkan ada yang walaupun dicukupin majikannya dari atas sampai bawah itu dibelikan, dicukupin sama majikannya, tapi kalau kita pengen jajan itu pasti kita kan mengeluarkan uang sendiri. Jajan ya, contohnya saya sendiri ya teman-teman. Saya semua itu dicukupin oleh majikan, dari sampo bahkan sampai pembalut makanan ringan. Tapi kalau saya mau beli makanan Indonesia, contoh nasi padang, bakso, mie ayam, itu saya beli sendiri gitu teman-teman. Ya, tapi kan tergantung kita bagaimana. Kalau boros juga setiap minggu harus beli makanan Indonesia gitu kan, memang boros teman-teman. Dan alhamdulillahnya saya di sini kan boleh bebas masak. Jadi saya pengen apa gitu saya bikin sendiri gitu. Ya biasanya beli tapi sesekali, enggak sering beli terus, enggak. Bukan kita pelit, bukan kita perhitungan ya teman-teman sama perut sendiri, tidak. Karena kan misalkan kita bisa bikin sendiri itu kan kita tahu prosesnya gitu. Kita bisa puas makannya gitu. Kalau beli di luar itu kan yang pertama harganya 2 kali lipat. Harganya ya mahal, tapi ada yang murah juga sih teman-teman. Terus kan porsinya sedikit, apalagi kalau seperti saya makannya banyak itu biasanya kurang. Dan biasanya kalau beli itu hanya 1 kali makan. Kalau kita buat sendiri itu bisa 2-3 kali makan, jadi lebih hemat. Itu menurut saya sih teman-teman ya. Terus tapi ya tidak apa-apa kalau sesekali membeli makanan di luar, itu tidak apa-apa teman-teman. Saya juga biasanya gitu, kalau misalkan pengen makan apa gitu ya saya beli gitu. Tapi kalau misalnya buat sendiri gitu ya saya buat sendiri gitu. Tapi kan ya yang tahu apa-apa itu ya diri kita sendiri gitu loh teman-teman. Jangan terlalu boros sekali dan jangan terlalu perhitungan sekali. Namanya kita kerja, kita harus membahagiakan diri kita sendiri, seperti itu teman-teman. Kenapa ini tadi bahas uang sampai situ ya teman-teman? Nggak apa-apa, ini sekalian saya curhat atau sharing lah. Jadi kalau yang masih di Indonesia jangan melihat hanya gaji besarnya saja gitu teman-teman. Dan
ya walaupun kita kerja di luar negeri, di Indonesia, di dalam negeri, di negeri kita sendiri, itu ya menurut saya sama aja lah teman-teman. Tergantung kitanya bagaimana kita mengelola uangnya. Memang kalau di luar negeri itu gajinya lebih besar teman-teman, tapi kalau kita tidak bisa mengelola uang tersebut, ya sama aja teman-teman. Dan kalau di rumah memang gajinya lebih sedikit daripada kerja di luar negeri, tapi kalau kita bisa mengelolanya ya insya Allah kita bisa punya tabungan ya teman-teman. Dan sebaliknya kalau kita kerja di luar negeri kita tidak bisa mengelola uangnya, sama aja kita ya tidak punya tabungan, seperti itu. Jadi bukan gimana-gimana ya teman-teman gitu. Jadi ya cukup sekian Cukup sekian video kali ini. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Kalau ada kata-kata yang menyinggung teman-teman semua, saya minta maaf, itu ya kehilafan saya. Kalau kekurangan itu kekurangan saya, dan kalau ada lebihnya dari saya itu lebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Saya doakan semoga yang selalu menonton video-video saya diberikan kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan urusannya. Dan yang masih sakit semoga cepat sembuh, dan yang sehat semoga diberi kesehatan, selalu diberi kesehatan terus, pokoknya gitu ya teman-teman. Biar kalau ngapa-ngapa itu enak kan. Kalau sakit, contoh kita makan aja, kalau kita posisi sakit itu tidak nafsu, seperti itu. Terus kerja juga kalau kita sakit itu kerjanya tidak nyaman. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.